Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak Budiana kelas 2B sekarang di jam kedua ya, muatan pembelajarannya yaitu bahasa Indonesia. Masih di tema 1, subtema 4, materinya hidup rukun di masyarakat. Nah, bahasa Indonesia di subtema 4 ini ada di pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Nah, ini menyangkut tentang, kalau kemarin kan tentang kalimat ajakan ya, kalimat ajakan. Terus nah, hari ini yaitu kalimat penolakan ya, kalimat perintah, kalimat ajakan, kalimat perintah. Dan hari ini yaitu kalimat kita mempelajari tentang kalimat penolakan ya. Nah, nanti kalian baca aja ya, Pak Ranto dan Pak Kiran itu dibaca ya, kalian baca ceritanya. Nah, sekarang dibuka halaman 124, lihat. Pada bacaan di atas terdapat kalimat ajakan dan kalimat penolakan. Kamu sudah mengetahui kalimat ajakan. Dalam kalimat ajakan biasanya menggunakan kata ayo, mari, dan silakan. Jadi kalau kalimat ajakan itu di depannya, di depan kalimat itu biasanya ada kata ayo, mari, dan silakan ya. Kalau kalimat ajakan. Kalimat penolakan. Nah, kalimat penolakan adalah kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak ajakan seseorang. Jadi kalimat penolakan itu kalimat yang diucapkan untuk menolak ya, menolak ajakan seseorang. Kalimat penolakan biasanya menggunakan kata maaf di depannya ya. Jadi kalau kalimat ajakan di depan kalimat itu biasanya menggunakan kata ayo, mari, silakan. Tapi kalau kata penolakan di depan kalimatnya itu biasa menggunakan kata maaf ya, kata maaf ya. Ucapan kalimat penolakan dengan santun ya. Kalimat penolakan, kalimat ajakan juga harus menggunakan kata yang sopan ya, dengan kata yang sopan. Nah, coba kamu lihat, ayo mencari tahu nih. Budiana kasih tahu baca lagi. Coba kamu cari tahu perbedaan antara kalimat ajakan dan kalimat penolakan ya. Tuliskan perbedaannya tersebut. Kalimat ajakan ya di depan kalimat menggunakan kata ayo, mari, dan silakan. Kalimat penolakan di depan kalimat menggunakan kata maaf. Itu perbedaannya ya. Carilah kalimat ajakan dan kalimat penolakan dari bacaan yang sudah kamu dengar. Tulislah kalimat tersebut. Kalimat ajakan. Nah, kalau kalimat ajakan contohnya gini. Ayo anak-anak kelas 2B kita olahraga di lapangan. Ya. Yang kedua, mari masuk ke dalam rumahku. Yang ketiga, silakan diminum tehnya. Nah, itu semuanya kalimat ajakan. Yang berikutnya kalimat penolakan. Kalimat penolakan contohnya gini. Maaf, aku tidak bisa main sepeda sore ini karena aku harus pergi mengaji. Nah, jadi diberikan alasannya kenapa kamu menolak. Ya, kenapa kamu menolak? Yaitu karena harus pergi mengaji. Ya, jadi kalau kamu menolak harus ada alasannya kenapa kamu menolak gitu ya. Nah, lanjut ke halaman 125. Nah, ini nanti kamu percakapannya kamu baca sendiri aja. Nah, sekarang yang bawahnya, tulis kalimat penolakan untuk ajakan berikut dengan alasanmu sendiri. Ditulis ya. Teman mengajakmu bermain di lapangan sore nanti. Ini kalimat penolakan. Maaf, aku tidak bisa ikut bermain ke lapangan karena aku harus pergi bersama ibuku. Nah, jadi dia menolak
ikut bermain ke lapangan, alasannya karena dia mau pergi bersama ibunya gitu. Jadi kalau kamu menolak harus ada alasannya gitu ya. Yang kedua, teman mengajakmu mengerjakan tugas bersama. Menolak ya. Maaf, aku tidak bisa datang mengerjakan tugas karena aku harus les. Misalnya gitu. Ya, contohnya. Atau les apa? Atau les kumon, atau les bahasa Inggris. Yang ketiga, teman mengajakmu membeli petasan. Ya, penolakannya gimana? Secara sopan ya. Kan udah Budaya bilang tadi kalimat penolakan, kalimat ajakan harus menggunakan kata yang sopan ya, atau yang baik. Maaf, aku tidak mau membeli petasan karena maaf, aku tidak mau membeli petasan. Kata ibuku, petasan itu sangat berbahaya gitu ya. Yang keempat, teman mengajakmu membolos sekolah. Ya, maaf, aku tidak mau membolos sekolah karena itu melanggar peraturan sekolah. Ya, maaf, aku tidak mau membolos sekolah karena ibu guru bilang itu melanggar peraturan sekolah. Misalnya seperti itu, ya. Lanjut ke pembelajaran 2 ya. Nah, ini kamu dibaca ceritanya senam pagi ya, dibaca ya halaman 129, dibaca senam pagi. Setelah itu tugas yang bawahnya jawablah pertanyaan itu dikerjakan. Itu tugas bahasa Indonesia yang satu dulu. Ada 3 hari ini juga ya. Itu 1 difoto ya, difoto. Terus lanjut ke halaman 130. Pada cerita di atas terdapat kata permintaan tolong dan maaf. Kalimat permintaan tolong adalah kalimat meminta bantuan orang lain untuk melakukan sesuatu. Itu permintaan tolong. Selain kalimat permintaan tolong, ada pula kalimat permintaan maaf. Kalau permintaan tolong kan katanya di depannya itu menggunakan kata tolong. Nah, kalau kalimat maaf, permintaan maaf itu di depan kalimatnya itu menggunakan kata maaf ya. Contohnya gini, tolong semua berbaris di tengah lapangan. Nah, itu permintaan tolong ya. Nah, yang kedua, maaf, cepat berbaris, hari sudah siang, senam pagi akan dimulai. Nah, kalau itu kalimat permintaan maaf ya. Kalau itu permintaan maaf ya. Nah, oke, coba yang bawahnya. Ayo menulis ya, ayo menulis untuk kalimat permintaan tolong atau permintaan maaf untuk kejadian berikut. 1. Pak Sony minta bantuan Pak Darso untuk mengecat rumahnya. Ya, kalimat permintaan tolongnya gini. Ini kan permintaan tolong ya. Nah, permintaan tolongnya gini. Tolong Pak Darso untuk mengecat rumah saya. Nah, itu permintaan tolongnya. Jadi ada kata-kata tolong di depannya. Nah, yang kedua, Pak Ali meminta maaf kepada Pak Banu tidak dapat ikut bekerja bakti karena sakit. Nah, kalau ini permintaan maaf ya. Nah, kalau permintaan maaf gini contohnya. Maaf Pak Danu, saya tidak bisa ikut kerja bakti karena saya sedang sakit. Ya, jadi itu. Nah, sekarang yang ketiga, petugas perpustakaan meminta anak-anak tidak berisik. Nah, ini kalau ini permintaan tolong ya. Tolong anak-anak jangan berisik ya. Nah, itu boleh ya. Yang keempat terakhir, Budian minta tolong dibelikan gula kepada Mona. Permintaan tolongnya gimana? Dian, tolong ibu belikan gula ya. Nah, boleh. Dian, tolong ibu belikan gula. Boleh seperti itu. Oke. Nah, lanjut ke pembelajaran 3. Nah, ini juga pembelajaran 3, juga 135-nya kamu baca aja ya, dibaca kalau ada cerita-cerita seperti ini tuh dibaca. Untuk apa? Untuk melancarkan melancarkan bacaan kamu gitu ya. Ini latihan untuk melancarkan membaca ya. Jadi dibaca aja cerita-cerita itu
halaman 135-nya. Nah, sekarang buka halaman 136. Pada bacaan di atas terdapat kalimat ajakan dan kalimat penolakan. Kamu sudah belajar kalimat ajakan. Jika kamu menolak atau tidak setuju terhadap suatu ajakan, gunakan kalimat penolakan. Untuk menolak ajakan, gunakanlah kata maaf dan alasan yang jelas. Gitu ya. Jadi kamu menolak ya, tapi harus ada alasannya. Kenapa kamu menolak gitu? Kenapa kamu nggak mau? Kenapa kamu nggak setuju gitu? Ya. Nah, carilah kalimat ajakan dan penolakan pada bacaan di atas. Jika ada penolakan atau tidak setuju, tentu ada kalimat setuju atau menyetujui. Ya, contoh, ya nanti sore aku datang ke rumahmu. Itu berarti setuju dia, berarti mau. Ya, setuju atau menyetujui atau dia mau. Ya. Nah, contoh misalnya, ayo menulis berapa menit deh? 1. Ayo kita bermain layang-layang. Ayo kita bermain layang-layang. Nah, ada kata penolakan, ada kata menyetujui. Maaf, kalau penolakannya ya, maaf aku tidak bisa bermain layang-layang karena aku harus belajar. Ya, jadi karena aku harus belajar itu alasannya. Harus jelas katanya alasannya. Kalau menolak, itu menolak, maaf itu menolak. Sekarang menyetujui, gimana? Ya, aku setuju kita bermain layang-layang. Nah, itu boleh. Yang kedua, mari kita belajar kelompok. Menolaknya gimana? Maaf, aku tidak bisa ikut belajar kelompok karena aku harus pergi. Misalnya gitu. Kalau menyetujui, ya nanti aku datang ke rumahmu ya. Nah, boleh. Ya, nanti aku datang ke rumahmu. Nah, itu juga boleh. Berarti dia setuju. Yang ketiga, ayo kita memanjat pohon untuk menebangi dahannya. Nah, menolaknya, maaf, aku tidak bisa memanjat pohon karena aku takut ketinggian. Misalnya seperti itu. Kalau menyetujui, baiklah. Nah, baiklah itu juga menyetujui. Ya, ya, baiklah. Ya, mari, ayo, itu juga menyetujui tuh, kalimat menyetujui semua tuh. Baiklah, aku akan memanjat pohon itu dengan hati-hati. Nah, bisa gitu. Nah, yang 4, 5 ya ini kan sendiri ya, tapi nggak usah difoto. Ya difoto baru 1 doang. Lanjut ke pembelajaran 4. Nah, pembelajaran 4 juga kalian baca cerita dulu. Judulnya Rumah Lina Tertimpa Pohon. Ya, jadi Rumah Lina Tertimpa Pohon itu ceritanya. Nah, jawablah dengan lisan. Kalau dengan lisan itu berarti dengan ucapan ya, karena tidak bisa nggak usah dipakai ucapan, jadi ditulis aja ya, ditulis aja. Ini juga difoto. Tugas bahasa Indonesia yang kedua ini juga difoto. Nah, yang bawahnya sekarang, nah ini juga sama seperti tadi ya, ada penolakan, ada menyetujui. Ayo kita main hujan-hujanan. Nah, menolaknya, maafkan aku tidak bisa ikut bermain hujan-hujanan karena aku tidak diizinkan ibuku. Nah, ya. Menyetujuinya, baiklah, aku juga mau main hujan-hujanan. Nah, itu menyetujui. Yang keduanya, mari kita ke perpustakaan. Menolaknya, maaf, aku tidak bisa ikut ke perpustakaan karena aku masih ada tugas dari ibu guru. Itu menolak. Kalau menyetujui, ayo kita ke perpustakaan bersama-sama. Nah, itu menyetujui. Nah, nomor 3 juga seperti itu ya, kerjakan. Nah, sekarang lanjut ke pembelajaran 5. Halaman 148. Dengarkanlah dongeng yang dibacakan guru berikut. Dongeng itu cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi cerita dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Biasanya itu menceritakan hewan ya. Misalnya nih, si kancil. Ini judulnya si kancil. Ya, jadi dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Misalnya judulnya si kancil. Nah, nanti kamu baca itu dongeng nih, ya, dongeng
Ini namanya dongeng nih. Jadi dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, yang jawablah pertanyaan berikut itu juga tugas. Ya, tugas bahasa Indonesia yang ketiga. Maaf, hari ini tugas bahasa Indonesia ada 4. Ini tambahannya ya. Ditulis di foto juga. Halaman 149. Dibaca dulu dongengnya, setelah itu dikerjakan. Ya, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang keenam, pembelajaran 6 itu nggak ada ininya sih. Pembelajaran 6 cuman ya udah gitu aja. Kayak gitu langsung aja, ini cuma percakapan aja. Nah, tugas yang keempatnya, tugas bahasa Indonesia yang keempatnya, kerjakan evaluasi 4 yang bahasa Indonesia. Jadi di fotonya ada 4 ya. Tugasnya ada 4, halaman 129 ya. Yang di foto 129, terus 141 yang atasnya jawablah dengan lisan tapi ditulis aja. Lalu 149 yang atasnya jawablah pertanyaan berikut. Dan yang terakhir evaluasi 4 bahasa Indonesia. Oke, itu saja penjelasan dan tugasnya Bu Diana yang sudah Bu Diana pendek-pendekin tapi tetap masih panjang ya. Mohon maaf sebelumnya. Itu saja penjelasan dan tugas hari ini. Lebih kurangnya Bu Diana mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.